Perkenalkan, saya Esther Cece Simanjuntak dari kelas M04 akan membahas materi mengenai model Van Bertalanffy. Kemudian kita akan melanjutkan ke soal di mana di sini terdapat 3 pertanyaan. Yang pertama adalah carilah nilai K, L, dan T0. Kemudian buatlah persamaan pertumbuhan Van Bertalanffy. Kemudian buatlah kesimpulan dari hasil tersebut, di mana yang bertugas sebagai X adalah LT dan Y merupakan LT tambah 1. Yang pertama kita buat adalah regresi. Dengan cara kita blok datanya dari atas sampai bawah sampai data yang ke-29. Kemudian pada data kita pilih data analisis, kemudian kita pilih regresi, kemudian OK. Di sini muncul jendela baru di mana pada input Y range kita menggunakan nilai dari LT tambah 1. Sedangkan pada input Y range kita menggunakan nilai dari LT. Kemudian kita pilih lokasi penempatannya yang akan kita tempatkan di sini. Kemudian klik OK. Kemudian akan muncul summary outputnya yang merupakan hasil regresi. Setelahnya kita akan mencari nilai A, di mana nilai A sendiri merupakan hasil dari intersect, sedangkan untuk nilai B merupakan hasil dari X variabel. Setelahnya kita akan mencari nilai K, yang K merupakan nilai dari min ln buka kurung B. Kemudian kita akan mencari nilai dari L infinity dengan rumus sama dengan A dibagi buka kurung 1 dikurang B. Tutup kurung, enter. Kemudian kita akan mencari nilai dari log min T0, di mana dengan menggunakan rumus ini kita dapat mencarinya. Sama dengan minus 0,3922 dikurang 0,2752. Kemudian dikali log buka kurung L infinity, kemudian tutup kurung, kemudian dikurang 1,038, kemudian dikali lagi log buka kurung K, tutup kurung. Kita pastikan dulu rumus yang kita gunakan adalah benar. Setelah kita pastikan ini sudah benar, kemudian kita enter. Setelahnya kita mencari nilai dari min T0, di mana nilai dari ini merupakan 10 pangkat 0,20. Di mana untuk mencarinya dapat kita menggunakan persamaan power buka kurung 10 titik koma nilai dari log min T0. Kemudian tutup kurung, enter. Nah, di sini kita dapat sederhanakan juga komanya menjadi 2 di belakang koma. Di mana ini merupakan hasil dari min T0. Kemudian kita mencarikan nilai T0. Di sini kita tinggal menambahkan minusnya dan minus di depan 1,58. Setelah kita mendapatkan hasilnya, kemudian kita kembali ke pertanyaan yang kedua, yaitu buatlah model persamaan pertumbuhan Van Bertalanffy. Di mana untuk model persamaan Van Bertalanffy sendiri adalah kita menggunakan rumus ini. Kemudian kita tinggal memasukkan nilai dari L infinity, di mana kita sudah menemukan nilainya tadi 18,28. Kemudian dikurangi E dikurang pangkat minus K, di mana hasil dari minus K adalah 0,12. Kemudian dalam kurung T dikurang dari hasil T0, di mana nilai T0 di sini minus, sehingga di sini tandanya berubah menjadi nilai positif. Kemudian kita akan mencari nilai dari kesimpulan dan hasil, di mana kita pertama membuat grafik untuk memudahkan kita dalam memperoleh kesimpulan. Untuk membuat grafik sendiri dengan cara kita memblok data dari D dan LT saja, sampai data yang paling bawah. Kemudian kita pergi pada insert. Kemudian kita pilih di sini yang scatter, kita pilih yang ini. Akan muncul di sini pada tanda tambah, kita klik yang access title. Oke. Saja ini. Kemudian di sini kita geser ke bawah dulu. Oke, di sini kita mengubah namanya, di mana di sini merupakan umur dalam kurung bulan, sedangkan di bagian ini merupakan panjang dalam kurung sentimeter.
Sehingga dari hasil grafik ini, kita dapat memperoleh kesimpulan sebagai berikut. Di mana berdasarkan gambar di atas, dapat diketahui bahwa hubungan antara laju pertumbuhan ikan dengan umur akan berbentuk kurva sigmoid, yang berarti pertumbuhan ikan tidak sama selama rentang hidupnya, di mana pertumbuhan ikan berumur muda sangat cepat dan sebaliknya. Ketika mencapai umur tua akan mendekati umur panjang maksimum, pertumbuhan ikan akan mulai melambat, di mana panjang ikan secara teoritis ketika berumur 1-20 bulan pertumbuhannya lebih signifikan jika dibandingkan pada umur lebih dari 20 bulan yang lebih melambat, di mana kecepatan pertumbuhan ikan dapat dilihat dari nilai koefisien pertumbuhannya. Di mana ikan dengan nilai K tinggi, maka waktu ikan untuk mencapai panjang asimptot akan semakin cepat. Akan tetapi, umurnya semakin pendek, di mana ikan mencapai ukuran panjang asimptot ketika berusia 30 bulan. Di mana menurut Delia et al. Tahun 2017, pertumbuhan ikan merupakan perubahan dimensi panjang, berat, volume, dan ukuran, di mana persatuan waktu, baik individu maupun komunitas, sehingga pertumbuhan ini banyak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Sedangkan menurut Natla, di mana penyatakan bahwa umur dapat berperan dalam faktor pertumbuhan, di mana pertumbuhan ikan tua akan berjalan terus tetapi melambat. Umumnya memiliki kekurangan makanan yang berlebih dan pertumbuhannya disebabkan karena sebagian besar makanannya diserap oleh tubuh, digunakan dalam pemeliharaan tubuh dan pergerakan baik untuk mencari makan. Sekian hasil yang sempat saya lakukan. Jika ada kata yang salah, saya mohon maaf.